Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Wa ila jami'il ulama amilin wa syuhada as-salihin la jami'il awliya usnyami sallallahu alaihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syabil Syan Syadili wa Syabi Yazid Al-Bistami Asqarni wa Hajjudil Islam wa Hamid Al-Ghazali wa Syekh Ahmad At-Tijani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa' Syekh Al-Muraddas Asqarni khususan ila jami' madhahibil arba'ah wa imam fil aqidah wa imam fil hadith wa ila jami'il muallifin hadisin fassirin musannifin khususan ila jami' madhahibil arba'ah wa imam fil aqidah wa imam fil hadith wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan jamasyana fi ma'adina sadaqiri wa alan wa akhiran wa jami' masyana fi ma'adina badaqatan awalan wa akhiran ولجميع وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجدادنا وجداتنا وخصوصا إلى جميع من بنى وعمر هذا المسجد الروضة غفر الله ذنوبهم وكفر سيئاتهم وتقبل حسناتهم فإن الله عند درجاتهم في الجنة هدى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawm fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'da, hadratil mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus seluruh jajaran takmir pengurus Masjid Ar-Raudhah, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini. Tempat yang sering saya sampaikan sebelum pengajian, yaitu tempat yang diisyarahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di taman surganya ini, kelak akan mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada malam hari ini, pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang seputar niat ya. Niat, ya napa niat niku ya? Ya niat ya. Niat ya, karena ada yang ngirimi file tenggulong yang butuh untuk dijawab sedikit atau butuh pemahaman sedikit bagaimana sebenarnya niat itu. Niat itu sudah jelas, setiap ibadah akan butuh kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Bagaimana konsep hadisnya itu sudah pernah saya bahas di beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Nah, sekarang pembahasan kita adalah niat ya. Niat ini secara umum dalam kitab-kitab fikih, khususnya kitab yang kecil saja seperti kitabnya Syekh Abi Suja dalam kitab Fathul Qarib ya, Takrib, dijelaskan qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lih. Ada bagian definisi, tapi secara umum seperti itu adalah sengaja ingin melakukan, menyengaja melakukan sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya, itu niat. Jadi misalkan orang niat itu begini ya, aku kate ngaji, lah berarti sampai ngaji. Jadi niatnya pas dengan perbuatannya. Jadi niat itu pas dengan perbuatan. Beda kalau seperti ini, nanti setelah Isya saya mau tahlil, saya niat tahlil kok. Diundang toh kok diundang, ya teko ndak sampean. Aku niat teko kok ya. Itu bukan niat namanya, azam. Beda ya, cuma umumnya ya apa kok teko? Lek niate wis teko aku. Ket wingi wis niat teko aku. Niku dudu niat niku, azam niku ya. Azmu.
Fa in taraha, kalau tidak bersamaan qasdunya, mengenyangajanya, niatnya, niat di hatinya itu tidak bersamaan dengan perbuatannya, maka itu disebut dengan azam. Nah, kalau bersamaan dengan niat, dengan perbuatan niat itu, maka hati, perbuatan hati bersamaan dengan anggota lahiriah itu namanya niat. Karena apa? Adalah qasdus syai'ih, perbuatan hati ini mengenyaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya, ini namanya niat. Nah, sekarang hubungannya apa? Semua ibadah apapun itu. Makanya dijelaskan dalam memahami kaidah ini, beliau seorang al-hafidh ya. Al-hafidh yang dimatakan hafidh minal mutaakhirin, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau yang namanya kitab kaidah fikih, namanya kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Niat ini sangat dibutuhkan untuk menjadi pembeda antara ibadah dan bukan ibadah. Jenengan adus junub, mandi besar, seluruh, tapi nggak niat, apa? Ya berarti oleh segeret. Apakah hilang hadas bersihnya? Ya belum. Ini bedanya. Jadi kan raup, ini lah podo lek perlu raup niku akean mbek wudu, lek perlu kan ndas raup kabeh sandas-sandas itu raup seluruh nih ya. Apakah itu wudu? Apakah itu wudu? Bukan, karena tidak niat. Makanya al-farik ya, niat adalah pembeda antara perbuatan yang masuk dalam konteks ibadah atau tidak. Podo-podo longgo ngeten niki, ya niat ngaji oleh. Saiki tak takoni, oleh ndak niat ke i'tikaf? Lek enggak niat enggak oleh, tapi lek niat ya oleh. Lah niki lha bedanya, padha-padha lungguh mulai ket maghrib sampai isya kok padha-padha lungguh, tapi lek enggak niat i'tikaf ya enggak oleh ganjarane i'tikaf. Ganjaran ngaji oleh, tapi i'tikaf tidak. Lah dhek eman-eman sing durung niat, durung lambat sih. Ah ngoten ya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala. Pun niat di atine. Lah saiki lho, ono niat kok diucapno iku. Wah, ini yang jadi masalah. Jadi kan kalau kadang-kadang kan ditulis ya di masjid ada nawaitul i'tikaf, saking wedilaline ya. Nawaitul i'tikaf. Sekarang masalahnya satu. Apakah melafadzkan mengucapkan niat ini jadi masalah atau tidak? Ini yang menjadi masalah kadang-kadang. Yang paling utama yang dipermasalahkan adalah niat bil lisan sebelum kita takbiratul ihram. Atau niat nawaitu shauma ghadin pada waktu tarawih bareng nawaitu shauma ghadin. Lah apa nawaitu bareng kesel-kesel ngene ya. Atau nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Hadza zakatu fitri misalkan ya. Niat itu yang dipermasalahkan ya. Sekarang pertanyaannya, kalau semua ibadah itu butuh kepada niat, lantas apakah niat ini diperbolehkan untuk diucapkan? Padahal jelas ya ulama mengatakan wa mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Bukan di mulut. Lah apa diucapno? Karena niat yang ada di mulut itu tidak pernah dianggap ya. Tidak akan pernah dianggap bisa mengesahkan suatu ibadah. Karena niat itu tempatnya di hati. Cuma ojo kan ngeriki ini ngene terus kalau dikat niki entek wis ya. Viral saya ini langsung ya. Katanya ndak pernah di ini ya. Niki sing aneh ngaji separuh-separuh ngoten ngaji, pun. Sekarang masalahnya kenapa kita kok pada waktu salat ono usolli? Ono usolli katen seposo ono nawa itu soghama ghadin mau itikaf nawaitul itikafah. Masih ada di lisan kita, di mulut kita. Padahal memang kalau ditanya apakah ini sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi? Jawabannya, apakah ada dalilnya? Jawabannya tidak ada. Pun nggih, tapi ojo dikat kan ngeriki. Bahaya nih kalau dikat ya. Pun sekarang saya akan menjelaskan. Ulama ya, ulama kita semua sudah, saya nggak mengatakan ini ulama Syafi'iyah, semua ulama dari 4 madhab, baik itu dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, bahkan dari kalangan Imam Ahmad bin Hambal secara mayoritas itu mengatakan memperbolehkan. Pun sekarang kalau memang, mohon maaf sekarang saya tanyakan, kalau memang tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi, Nabi memang tidak pernah, saya sampai sekarang ini belum menemukan dalilnya yang niat memang
dengan mulut itu. Hanya ada satu hadis. Ini pun masih timbul kesimpang siuran di antara para ulama. Ada yang mengatakan ketika tidak pernah diajarkan Kanjeng Nabi, maka tidak boleh dilakukan. Tetapi sekarang pertanyaannya, kenapa dalam 4 madhab ini kok malah ada pendapat itu? Sekarang pertanyaannya kadang-kadang begini, sekarang kamu ikut Syafi'i apa ikut Kanjeng Nabi? Ya tidak bisa seperti itu pertanyaannya ya. Kamu ikut Syafi'i apa ikut Kanjeng Nabi? Ya pasti saya ikut Kanjeng Nabi. Cuma Imam Syafi'i tidak akan pernah beda dengan Kanjeng Nabi. Nah, kalau ditanyakan loh, Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan usolli dengan lesan, niat dengan lesan. Lalu kenapa madhab Syafi'i mengajarkan itu? Lah, sekarang jawabannya, disinilah kita perlu berpikir dengan jernih. Bahwasanya kalau memang dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan, secara garis besar, tidak ada yang mengatakan Nabi tidak pernah mengajarkan niat dengan lesan. Sekarang memang kita akui, andaikan kita mengakui itu. Meskipun ada satu hadis ya, satu hadis ada kata hadis begini, maaf ya saya sebutkan dulu. Ada satu hadis yang saya temukan. Itu ada hadis dari Anas, riwayat Anas bin Malik. Qala, Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar. Falam asma illa Allahu Akbar. Saya pernah salat di belakang Kanjeng Nabi, kata Anas. Saya pernah salat di belakang Kanjeng Nabi, berarti Kanjeng Nabi imamilah. Wa khalfa Abu Bakar. Kalau saya saya wakafkan wa khalfa berarti di bawah belakangnya Abu Bakar juga, di belakangnya Umar juga. Pun ini tidak jelas. Sahabat Anas tidak ada saf keberapa, nggak ada kejelasan di sini. Makanya sahabat Anas mengatakan falam asma illa Allahu Akbar. Saya tidak mendengar kecuali hanya mendengar dari Kanjeng Nabi Allahu Akbar. Kurang usolli mboten. Usolli fardhul maghribi. Tidak dengar saya, hanya mendengar Allahu Akbar. Berarti tidak ada kata-kata versi sahabat Anas. Wa ba'duhum qaddatha fi hadzal hadits. Ada yang enggak sepakat dengan hadis ini. Bukan tidak sepakat dalam arti sebagai acuan bahwasanya ini tidak memperbolehkan untuk membaca usolli. Bahkan wa ba'duhum qala, ada sebagian ulama yang mengatakan inna Anasan lam yasma' at-talaffuz. Ya memang mungkin sahabat Anas tidak mendengar talafutnya Kanjeng Nabi. Tidak mendengar Kanjeng Nabi membacakan usolli, kerungunnya cuma Allahu Akbar. Kenapa? Walau rubbama ya, kemungkinan sahabat Anas tidak mendengar. Atau kemungkinan yang kedua, walau rubbama annahu shalla fi sufil akhirah. Atau kemungkinan sahabat Anas itu sholat di shaf terakhir. Ya tidak kerungu nggih. Masa ada orang usollinya keras nggih? Kalau takbirnya pasti keras ya. Tidak ada usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati adzaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Iku lak saingan karo takbire. Biasanya usolli kan ndak banget nggih. Lek ono banget iki ojo disalahno kersane pun ndak apa-apa, be ono ya. Kenapa? Biar saya lebih yakin dengan niat saya, misalkan ya, ndak ada masalah ya. Bon ya. Makanya jarang wala rubbama annahu shalla fi sufufil akhirah. Ya mungkin sahabat Anas tidak dengar karena mungkin ada di shaf akhir. Wes kita lepas dari itu. Andaikan hadis ini masih mengandung beberapa pendapat, wes lepas wes ya. Ya wes, iki enggak melok iki hadis iki ya. Andaikan sudah nggih. Tapi ketika kita cari cantolan hadis sebenarnya ada kemungkinan hadis ini juga mengarah ke sana. Kenapa sahabat Anas mengatakan walam yasma illa Allahu Akbar? Saya enggak mendengar kecuali hanya mendengar Allahu Akbar. Pun hadis ini ya. Berarti cantolan kemungkinan, cuma serba kemungkinan. Sekarang pertanyaannya, yang enggak kemungkinan ada temboten ya. Kalau ditanyakan hadis secara sahih, jujur saya belum menemukan. Ya, samalah dengan mereka yang tidak sepakat ya. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita tidak menemukan bagaimana hukum at-talaffuz melafadzkan niat bil lisan dengan mulut dengan lesan kita, maka kita harus paham ketika dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, maka masih ada dua masadirus syariah. Ada dua sumber syariat, sumber hukum itu masih ada dua. Apa? Ijma' dan qiyas. Nah ini ya. Pun Al-Quran ditolak usolli nggak ono misalkan. Nah itu sama godin tambah nggak onoan mana. Jadi kan masih ditolak sampai tambah juse lagi ono nggih. Jadi tambah itu soal tapi. Pun hadis tidak ada. Sekarang di ijma.
Ijma ulama pun tidak menjelaskan semacam itu masih. Ya, tapi khilaf ya. Ketika mengatakan, tapi ada ulama yang mengatakan faqad ajma'ah. Ulama sepakat. Ada maka ini bagian daripada ijma'. Tetapi ada yang mengatakan ini adalah bagian daripada qiyas. Qiyas itu apa? Ijma' itu apa? Kesepakatan ulama dalam satu kurun, satu abad. Ketika ulama ini mentok dalam satu hukum, maka gak ada perbedaan apa? Ini namanya ijma', kesepakatan. Memang ada yang mengatakan ijma', okay? Makanya di sini ijma' ya. Ijma' tapi ijma' secara jumhur pun kalau tidak katanya nyekel ijma'. Karena di dalam kitab ini dijelaskan ulama ada mengatakan melafatkan niat itu tidak pakai ijma' tapi pakai qiyas. Ya. Meskipun sebenarnya 4 madhab secara jumhur, secara keseluruhan ijma', secara keseluruhan ya. Tetapi karena masih ada yang sebagian tidak sepakat, nggih kersane pun saya tidak megang ijma'. Karena sumber hukum Islam ada 4, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma'. Misalkan ini lepas, nggak bisa ijma'. Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, ijma' tidak mungkin kan. Maka muncul satu masodir, satu sumber hukum syariat lagi yang namanya qiyas. Apa qiyas itu? Qiyas itu macam-macam. Qiyas itu adalah menyamakan satu hukum yang belum jelas hukumnya dengan sesuatu, ya, menyamakan sesuatu yang belum jelas hukumnya dengan sesuatu yang jelas hukumnya dikarenakan mempunyai ilat atau alasan yang sama. Jadi menyamakan sesuatu yang masih belum jelas hukumnya. Disamakan dengan apa? Dengan sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Alasannya apa? Li'illatin. Karena ada persamaan alasan, ada samaan illat. Contoh kecil cara ulama dijelaskan ya. Ulama menjelaskan misalkan innamal khamru wal ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu alaku fil hunya. Pun khamr ya, judi ya, berkurban karena berhala, saya tidak mengatakan itu sudah. Khamr, tahu khamr napa khamr niki? Arak nggih. Khamr dan sapi turute ke belakangnya rijsun min amali syaitan. Ini adalah perbuatan setan. Maka di sini muncul konsekuensi ketika ini adalah bagian daripada amal setan fajtanibuhu, maka hindari, jauhi. Ini perintah. Berarti keempat perkara tadi termasuk sesuatu yang diperintah untuk menjauhi. Sekarang pertanyaannya, topi miring iki khamr ta ora? Khamr. Topi miring kok khamr nggih? Bukan. Tapi kalau takon, haram apa mboten? Hah? Mboten haram nggih. Nggih, topian miring ngoten ya. Aneh niki Mas ya. Lek wis tak langsung whisky wis tak ketno mesisan ngoten nggih. Whisky? Oh, haram nggih. Saya tanya, jenengan kalau mengatakan itu haram, ada hadisnya. Wa yahrumu innamal whisky gitu ya. Ana ta mboten kira-kira? Ndak kira nemu masih ndelok Quran teko juz 130 balik mana nang siji ndak kira nemu. Hadis pun tidak akan nemu. Jangan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sitrah, 6 kitab standar hadis tidak mungkin menemukan whisky. Lafadznya itu tidak kira nemu jenengan ya. Ojo hukumi, whisky itu tidak kira nemu. Sekarang saya pertanyaannya, haram apa tidak? Pasti jenengan mengakui kalau itu haram. Kira-kira kenapa? Karena minum keras itu haram karena apa? Karena mabuk kan, nggih? Karena memabukkan. Lah inilah. Khamr itu kenapa kok haram? Karena memabukkan, membahayakan. Berarti tidak harus khamr. Setiap sesuatu yang memabukkan pasti hukumnya haram. Karena disamakan dengan khamr. Khamr kenapa kok haram? Karena memabukkan. Berarti sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Kenapa? Karena sama dengan khamr. Khamr haram karena memabukkan. Wis mbulut ngono tok selesai. Dalam? Enggak. Oh, oke. Tapi ngeten Pak ya. Kalau nasi haram itu bukan haram dari barangnya. Makanya haram hukum ada 2. Ada hukum asli, ada hukum aridi.
Paham nggih? Hukum asli memang dari barangnya sudah haram. Kalau aridi ada karenanya. Nasi halal, bisa haram karena milik orang lain. Kebanyakan mangan ambek joget-joget misalkan ya. Jadi haramnya aridi. Saya contohkan juga jenengan ngambung bojo jenengan itu halal apa haram? Saya tanya ayo. Sing haram juga ngambung boleh nih lo ya. Haram apa halal? Pasti halal juga ngambung, lebih atau ke ngambung halal ya. Saya kita takoni jenengan nang mall, jenengan sosor sing wedok. Ya ndak oleh fitnah bagi yang lain itu ya. Aridi, makanya ada haram itu yang memang haramnya asli, ada aridi karena sesuatu. Ngombe air minum santri. Ini kebetulan sudah kiri kata dia. Minum santri. Ini halal apa enggak kira-kira? Halal. Tapi kalau ini saya ambil di masjid, wah nyata-nyata saya ambil, halal apa enggak saya minum? Haram. Bukan karena santrinya, tapi karena mencuri. Ini namanya haram aridi. Nggih apa-apa. Jenenge anu ya. Sip bagus ya. Nggih kula lek gak ngeten gak jelas no haram aridi kalau nggak seperti itu. Ada haram aridi, ada haram asli ya pun. Sekarang pertanyaannya, kias. Kias itu macam-macam. Ada lil illah, ya ada kias illah, ada kias syabah dan sebagainya. Syaratnya kias ini dan kias ini dilegalkan dalam akidah. Makanya kalau ditanyakan, bolehkah kita itu mengikuti kias dalam konteks masadirus syariah? Dalam konteks sumber hukum Islam, yang pertama Al-Quran, hadis, ijma' dan kias, boleh. Karena kias ini diperintahkan dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absor. Ini dalilnya kias. Kalau ada seseorang yang mengatakan kias itu tidak boleh, maka akan berlawanan dengan dalil ini. Karena ulama mengajarkan kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absor. Ini kon mikir ya, bagaimana? Karena kalau orang tidak mau kias pasti jumut kalau tidak mau kias. Kalau pengen weruh, lek gak gelem kias pengen weruh ya. Ndak kira ono wong gelem numpak sepeda pasti ngoten ya. Numpak mobil, apa meneh Alphard, bid'ah, dhalalah, bid'ah tambah gede soalnya ya. Niki pasti ya. Kenapa? Kanjeng Nabi ora tau numpak Alphard ini ya. Misalkan ya. Ndak ini kan bid'ah dalam misalkan apa? Dalam lughat ini bid'ah dalam agama. Pakai ini. Sentuhkan pidato pakai kamera. Bermasalah. Ini kan dakwah. Dakwah itu apa bukan ibadah? Pasti masalah. Jadi kowar-kowar enggak boleh tapi lali awake pakai kamera, pakai mikrofon lali ya. Ini ternyata mbai bid'ah ternyata ya. Kayaknya Nabi get malah gitu ya. Niki pun. Kalau enggak mau kepada kias, maka akan bertentangan dengan fa'tabiru ya ulil absor. Ini dalam konteks kias. Makanya syaratnya kias itu ada 4. Secara minimal dalam madhab itu ada 4. 1, ada aslun. Mana yang mau disamakan hukumnya? Nisbat contoh tadi harus ada contoh khomer. Khomer contohnya. Yang kedua ada far'un. Apa contohnya? Kalau kita mungkin wis tahu nabit, badek, nggih, badek. Itu. Ada objek yang mau disamakan, ada objek yang disamai, ada objek yang harus disamakan. Kemudian harus ada hukmul asli, ada hukumnya farad. Tadi sudah jelas hukumnya khamar apa? Haram. Sudah jelas ya. Ada khamar, ada contohnya, ada whisky misalkan ya. Ada hukumnya. Kemudian sekarang ada ilat, ada persamaan. Tadi sudah jelas. Ini kenapa yang namanya farad tadi contoh kita whisky misalkan ya. Minuman keras misalkan. Yang tidak ada secara bahasa dalam hadis Al-Quran. Ini kenapa kok haram? Karena ada kesamaan. Apa? Ilat tadi. Ilatnya apa? Memabukkan. Sudah ada. Hukumnya yang memabukkan adalah haram. Kenapa? Disamakan dengan khamr. Berarti 4 komponennya harus dalam kias. Meskipun secara umum kias itu ada 3. Ada kias syabah dan sebagainya. Pun kalau nggak kata jelas no kias. Karena ini bukan bab kias. Pun intinya ulama itu mengatakan bahwasanya bagaimana hukumnya orang melafatkan niat, hukumnya sunnah. Jumhurul ulama, kebanyakan ulama secara hampir mayoritas dari 4 madhab, bukan hanya Syafi'i, Hanafi, Maliki,
Syafi'i dan Hambali, hampir semua. Nanti perinciannya akan saya jelaskan. Saya sudah bawa kitab yang menjelaskan dari 4 madhab ini ya. Saya satu saja dulu, kene enak ya. Pun. Wa amman niat, ini yang mengatakan bahwasanya dalilnya niat itu mengalami kias. Apakah boleh kita menggunakan dalil dengan kias? Saya sudah jelaskan boleh. Karena sumber hukum Islam bukan hanya Al-Quran dan hadis, tetapi juga ada yang ketiga ijma, yang keempat ada kias. Mau tidak mau harus orang itu ada kias. Karena setiap zaman mengandung perkembangan. Zaman selalu berkembang terus. Oke. Kalau tidak pakai kias, jumut. Ya. Pasti jumut kalau tidak pakai kias. Jenengan cari hukumnya apa? Itu kalau cari jenengan apa mana pakai sulam taufik haram pol jenengan bendino pernah haram ya. Ketika kita tidak pakai kias, tidak pakai pendapat ulama yang banyak dalam kitab-kitab mutawalat yang besar-besar yang banyak keterangannya, itu kebanyakan sudah dalam konteks kias. Karena kalau kita pakai kitab-kitab yang asli, kitab yang standar, ojo macam-macam, balak-balik haram jenengan, pasti balak-balik haram. Awalnya tidak gelem diarani haram, tapi tidak gelem kias, lah aneh ngeten ya. Enggak gelem haram. Apa nih hukum isbal ya? Aneh-aneh nggih. Isbal tidak boleh nih, sikil napa? Napa jenenge isbal niki kelembre, aja macam-macam. Jenengan nang Mekah imamnya kelembre kabeh iku ya. Apa ndak wani ngarani niku, pun. Saya bacakan. Wa amman niyat fa yaqsdu syai' muqtaran bi fi'lihi wa mahluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnatun 'inda Syafi'iyah. Menurut mayoritas Syafi'iyah adalah sunnah hukumnya ngomong usolli fardhu dzuhri fardhul maghribi ila akhirih nawaitu shauma ghadin ila akhirih. Kenapa? Li'annahu yu'inu 'alal hudur. Karena itu bisa membantu kita untuk bisa lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenenge wong usolli kan wis siap kan nggih. Ojo sampai ya kok ya dilungkas ya. Allahu Akbar. Iki mungkin ya atine sik mungkin dilungkas iku ya. Tapi kalau kita sudah mulai koyok nisbate uang katene numpak mobil dipanasi dipe, wah niki langsung fokus ya. Makanya yu'inul hudur ya ulama. Yu'inul hudur. Wajib tamu an-niyat bil jinan wal amal bil arkan wa talaffuz bil lisan. Maka niat ini akan kumpul dalam hati apa antaranya yang diucapkan dengan lisan dan yang dikosdukan disengajakan dengan hati. Apa wa daliluna al-qiyas ala niyatil haji. Pun dikiaskan dengan haji. Haji niku ono niate. Ono napa? Ono niat dengan lesannya. Jadi kan biasa haji sing tahu haji nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Niku lho ana niat iki. Ayo monggo bareng-bareng niat ya. Haji itu ada. Makanya di sini disamakan dengan haji, disamakan. Karena di dalam hadis niat dengan lesan adalah untuk melakukan sholat. Niat sholat dengan lesan belum ditemukan dalilnya memang. Tetapi ulama pakai dalil qiyas karena dikiaskan dengan haji. Bon. Jadi kan enggak usah apa sih ada haji. Loh, ono biasa alasan ulama nih ya. Makanya di sini niki wa annahu mujma'un ala annahu yusannu at-talaffuz bil haji. Sepakat ulama kalau talaffuz dengan haji, talaffuz lisan dalam niat haji niki sunnah, sepakat ulama sudah. Kenapa? Karena kama laqana Jibrilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu kul umratan fi hajjah. Iya. Wa 'inda Rasulillah talaffadz biha al-Imam Ali alaihi salam. Sayyidina Ali juga pernah melafadzkan niat haji ketika berada di sebelah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak komplain. Berarti kan boleh haji itu. Oh, kalau sholat belum ditemukan memang. Saya jujur ya, saya belum menemukan. Ya ulama juga belum menemukan mungkin ya. Tetapi kan tidak masalah. Wal qiyasu kulluhum yaquluna bihi. Kebanyakan ulama yang mengatakan bahwasanya niat dengan lesan pada waktu sholat dan ibadah-ibadah yang lain itu sepakat dikiaskan dengan melafadzkan niat dalam ibadah haji. Understand? Iya, rada keren, jangan ngantuk ngoten. Nggih, yes ngoten nggih. Fanahnu kisna niatas sholat biniatil haji. Maka kami mengikiaskan niat sholat yang dengan lesan tadi biniatil haji dengan niat haji. Pun bukan saya yang mengatakan kias tapi ulama.
Jadi ya, niki lek kula ngoten ndak pati percaya nggak apa-apa pun nggih. Lek ana ngomong mek wong saiki nggak dipercaya ndak penting ngoten ya. Apa maneh kula mbuh sapa ndak pati penting. Tapi yang saya baca bukan ini ya, tapi saya baca kitab ini. Dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis niki halaman 133 jadi tambah yakin ya. Fa nahnu bisna niyatas shalah biniyatil haji. Kenapa kok dikiaskan dengan haji? Ini yang enggak ada dalam kitab-kitab klasik. Li'anna kullan minhuma ruknun min arkanis shalah. Karena keduanya sama-sama rukun sholat. Haji rukun sholat, rukun Islam, sama-sama rukun Islam. Haji rukun Islam, sholat juga rukun Islam. Okay. Pun hakadha yaqulu Syafi'i. Begitu juga dari golongan Syafi'i yang mengatakan seperti ini. Pun sekarang kalau selain madhab Syafi'i bagaimana? Ini ada penggalan kecil karena memang yang saya bawa ini kitab Syafi'iyah. Kalau ini kitab 4 madhab memang ya. Saya baca penggalan sedikit. Kalau ada waktu saya baca yang lebih besar ini ya. Amma ghairus Syafi'iyah. Kalau selain Syafi'iyah bagaimana? Faminhum may yaqulu at-talaffuz biha bid'ah. Ada yang mengatakan memang bid'ah. Li wujudi ba'dil ahadits allati turwa an ba'dis sahabah min hadisun alasya. Karena memang ada, tapi ojo mandeg dang niki bid'ah yo akeh ngoten ya. Memang ketika enggak pernah dicontohkan Kanjeng Nabi kan bid'ah. Cuma bid'ah itu ada yang boleh, bahkan bid'ah itu ada yang wajib. Nggih, bid'ah ada yang wajib. Pun mari tak jelasno biyen. Kula enggak kate bid'ah maneh ndek ngriki. Entek waktune nggih. Pun minha berdasarkan dengan hadis riwayat Anas tadi yang saya sebutkan. Wa ba'dhum qala Ibnu Qudamah. Pun qala wa dzakar Ibnu Qudamah sahibul Mughni. Ibnu Qudamah ini salah satu ulama pembesar daripada mazhab Hambali. Nama kitabnya adalah Ibnu Qudamah Al-Mughni Syarhil Kabir Libni Qudamah, 13 jilid ya. Saya enggak beli, enggak jadi ngoten nggih. Pinjam tapi balik-balik. Pun annat talaffuz bin niyat ta'kid. Ini dari mazhab Hambali. Makanya kalau ada orang sekarang kok ngaku pengikut mazhab Hambali, kok enggak gelem nang niat iki aneh. Inilah salah satu pentolan daripada mazhab Hambali mengatakan annat talaffuz bin niyat ta'kidun, justru menguatkan pada niat itu sendiri. Wa huwa Hambaliyun. Ibnu Qudamah ini mazhab Hambali, bahkan salah satu pembesar daripada ulama mazhab Hambali. Lah sing umum niku melok Hambali jarine, tapi ndak melok Ibnu Qudamah. Alim sinten dhek karo Ibnu Qudamah kira-kira ngoten ya. Wal Hanabilah yang takiduna talaffuz bin niyat. Hanabilah juga semacam itu. Contohnya di sini fi kitabis shalah, di dalam mazhab Hambali ada dalam kitab Al-Mughni Syarhil Kabir Ibnu Qudamah yang 13 jilid tadi. Wa ibaratuhu fi kitabis shalah wa ma'na niyat al-qasdu. Niat itu apa ya? Sejo ati, kate bayang ya, sejone ati. Wa mahalluha al-qalbu, enggene ana ati. Wa in lafidha bimana wa kana ta'kidan. Kalau melafatkan ya dengan apa yang ada di dalam hati tadi, maka itu justru lebih baik, lebih menguatkan kepada niat yang di hati. Ini dari mazhab Hambali. Nah, makanya di sini dijelaskan wa fi babit thaharah, di dalam bab thaharah juga, bab suci dalam kitab Mughnil Syarhil Kabir. Wa mahallun niyat al-qalbu, enggene niat di hati. Idh hiya ibaratun 'anil qasdi. Famata taqata bi qalbi ajza wa illam yalfat wa illam taqdiran bi qalbihi lam yujzihi. Walau sabaqal yansu ila ghairi ma taqad lam yamna dzalika sihhata ma bi qalbihi. Pun niki dalam konteks mazhab Hambali. Pun jadi semua mazhab. Nah, ini saya baca yang lebih sip lagi ya. Ini dari 4 mazhab. Jadi wis enggak melo iki berarti bukan Ahlussunnah gitu aja. Karena ulama itu sepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab dalam bidang fikih ikut salah satu dari 4 ini. 4 ini bagaimana menyikapi tentang melafadzkan niat sebelum sholat dengan lisan. Usolli mang niku. Pun. Araul fuqaha fin niyat, pendapat-pendapat ulama tentang niat. Pun. Qala al-Hanafiyah al-kalam fin niyat yatanawalu ila akhiri. Tafsirun niyah hiyal iradah. Faniyatus salat hiya iradatus salat. Pun. Famahallun niyat huwa al-qalbu. Ini cara mazhab Hanafi. Enggene niat tempatnya adalah di hati. Sepakat nggih, di hati semua enggene. Bi ay
yu'lima biqalbihi ay salatan ayya salatin yusalli walau istaratu adzikru bil lisan, ya. Tidak disyaratkan mengucapkan dengan lisan. Paham nggih? Tidak disyaratkan. Paham ini? Dari konteks nuwun sewu, kalau tak jelas niki, kenapa saya tekankan? Bukan mengatakan jenengan tidak paham, tapi saya tekankan walau istaratu adzikru bil lisan. Tidak disunnatkan la yustaratu adzikru bil lisan, tidak disyaratkan mengucapkan niat dengan lisan. Tetapi jangan berhenti di situ. Madzhab Hanafi mengatakan wa innama yustahabbu i'anatan lil qalbi al jam'u baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Tetapi dalam madhab Hanafi sunnah melafadzkan niat dengan lisan. Jadi memang la yustaru adzikru, kalau orang tidak niat dengan lisan tetap sah salatnya. Sing penting ambek atine. Ojo diwalik. Niat ambek lisan niat tapi ati kok mboten, itu baru batal. Yang tidak menjadi persyaratan adalah niat dengan lisan. Wala yustartu adzikru bil lisan, tidak disyaratkan. Tetapi wa inna ma yustahabbu i'anatan lil qalbi, disunnahkan karena mulung hati. Kenapa? Cek hati memang langsung iling, langsung setat wis ya. Nah ini ya. Amma ta'yin ila akhirih. Ini ke bawah masalah niat. Sekarang saya akan baca wa qalal malikiyah dari madhab Maliki. Madhab Maliki, madhab yang kedua. An-niyat qasdus syai'i wa mahalluha al-qalbu. Wa niyatu salat ila akhirih wal qasdu ila akhirih. Bun. Wal aula niki cara madhab Syafi'i, wal aula tarkut talaffuz biha. Dalam madhab Maliki, memang dalam madhab Maliki lebih baik tidak niat dengan lisan. Tetapi tidak serta-merta, tidak boleh sama sekali. Wa illal muwaswis fa yustahabbu at-talaffuz liyudhiba anhul lubsah. Tetapi bagi orang-orang yang waswas, iki lek enggak niat enggak dadi-dadi usolli fardhul maghribi, ini malah bagus. Berarti kan ada celah, tidak serta-merta. Andaikan dari madhab Maliki tidak memperbolehkan, berarti mutlak tidak boleh. Mboten, justru malah bagus bagi mereka yang waswas. Cek napa? Cek ati langsung blek langsung tutuk nang salat. Madhab Maliki. Dari kalangan 4 madhab memang yang agak tidak sepakat dari madhab Maliki. Tetapi Maliki tidak menutup serta-merta tidak boleh sama sekali. Masih ada celah. Pun sekarang dari madhab kita, madhab Syafi'i. Wa qala Syafi'iyah, an-niyat qasdu syai' muqtaratan wa mahallu al-qalbu wa yundabu an-nutku biha qubailat takbir. Sunnah mengucapkan niat kubailah, bukan qoblah, kubailat takbir, sakdurunge titike takbir. Kalau qoblah itu sebelum, bisa banyak bisa sedikit. Jenengan usolli fardhul maghrib teko umah itu kene Allah apa niku qoblah ya. Tapi kalau kubailah pas katene takbir, kubailah niki namanya sighat tasghir. Makanya le ono jeneng sapa jenenge Abdullah itu berarti hamba Allah yang besar. Kalau yang kecil namanya Ubaidillah ya. Ubaidillah hamba Allah yang kecil. Ubaid ya. Kubailil. Walau akiban niat ila akhirih, maka di sana bikol insyaallah au lisanihi ila akhirih. Bun. Jadi ini cara madhab Syafi'i jelas sudah. Wa yundabu an-nutku biha kubailat takbir. Sunnah. Dalilnya apa? Yang tadi sudah sebutkan dalilnya minal qiyas berdasarkan pada dalil penyamaan dengan niat haji. Ini dari madhab Syafi'i, wis paham pun. Sekarang ada madhab Hambali. Ini madhab yang diikuti oleh sebagian saudara kita yang tidak membolehkan niat. Madhab Hambali ki ya apa madhab Hambali? Ngaku melok madhab Hambali, tapi kok ndak podo? Ini kan aneh ya. Saya ini sering berjamaah di Masjid Ar-Raudhah, tapi nggak tahu teko. Pantes ndak wong ngaku ngoten niku ya. Nggak tahu teko jamaah, ini kan ndak pantes ya. Saya ini alumni misalkan ya, alumni pondok ini, tapi nggak tahu pondok ya akon-akon jenenge nggak tahu ya. Kalau mengaku mengikuti madhab Hambali, mestinya dilihat madhab Hambali itu bagaimana menghukumi niat lesan untuk ibadah. Niat dengan lesan pun. Wa qala al-Hanabilah, an-niyah azmul qalbi ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah fala tasihu as-shalah.
wa mahalluha al-qalbu wujuban. Wajib niat dengan hati dalam mazhab Hambali. Wal lisan istihbaban. Niat dengan lesan, diucapkan dengan lesan, hukumnya sunnah mazhab Hambali. Wan nihat istihbaban. Saya kurang mana? Kalau saya kurang mana niat istihbaban, sudah tadi dijelaskan oleh beliau. Asy-Syaikh Ahmad Asy-Syatiri dijelaskan wa huwa wa qala Ibnu Qudamah sahibul Mughni anna talaffuz bin niyat ta'kid, ya, menguatkan pada niat itu sendiri ketika dilafadzkan. Ini hukumnya sunnah. Sampai beliau wa huwa Hambaliyun. Ibnu Qudamah itu Hambali loh yo. Kira-kira mulai ngarani misalkan itu bid'ah, sesat, tidak ada ajaran dari sesat dan bagaimananya. Loh, wani ndak membid'ahkan Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah pembesar dari madhab Hambali. Hampir madhab Hambali itu dalam kitab Ibnu Qudamah, termasuk dalam konteks kontemporer, ya. Dalam kitab saya tahu kitabnya 13 jilid, ya. Saya pernah beli karena ya membelikan NU cuma ya, enggak untuk saya sendiri, ya. Hampir 2 kali. Itu 13 jilid. Jadi lengkap penuh, ya. Ibnu Qudamah wa huwa Hambaliyun, beliau Hambali. Berani tidak mengatakan beliau pelaku bid'ah? Pasti tidak akan berani. Wal Hanabila yantaqidun talaffuz bihi. Itu dalam konteks Hambali memperbolehkan, bahkan di sini bukan bahasanya menguatkan tapi langsung dengan konteks wa mahalluha al-qalbu, kemudian wal lisanu istihbaban, melafatkan dengan lisan hukumnya sunnah. Ini dari kalangan madhab Hambali. Jadi intinya bagaimana? Tak telok jam niki kurang petang menit, nggih. Berarti enak sing takon. Intinya adalah melafatkan niat dari kalangan jumhur madzahibil arba'ah, kecuali dari madhab Maliki. Madhab 3 secara jumhur, secara keseluruhan mengatakan sunnah. Kemudian dari madhab Maliki juga tidak menutup secara penuh dalam konteks melafatkan niat, tapi masih ada celah bagi mereka yang was-was. Berarti kan tidak nutup, berarti kan boleh katanya. Pun sekarang ditanyakan dalilnya apa? Bukan dalil secara langsung dari Al-Quran dan hadis, tetapi pakai masadirus syariah, sumber hukum Islam yang keempat, yaitu qiyas. Dikiaskan dengan apa? Dengan haji, yang memang haji sudah talqin dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Kenapa kok dikiaskan? Karena sama-sama rukun Islam. Niki secara umum. Niki yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ditanyakan hadis, ya diakui saja memang tidak ada. Tetapi boleh apa tidak? Sangat boleh. Hambali bahkan sunnah dan taukid menguatkan. Selesai. Ngaten mawon nggih. Karena yang mengatakan ini biasanya kelompok yang ngakunya Hambali, ngakunya saja. Niki yang perlu saya jelaskan. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, monggo, barangkali saya bisa jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Perintah, sunnah nggih kan perintah. Nggih. Nggih, nggih. Orang yang tidak mau mendapatkan shock itu diancam oleh Allah akan diceraikan atau digampangkan bermusuhan. Tapi sebenarnya karena tidak tahu ini. Nggih. Jadi tidak dilihat bahwa mendapatkan shock sebagai dari sunnah. Terus dan banyak lagi. Misalnya yang datang ke masjid itu Rasulullah memberikan rakaat al-fajr wa yaumin ad-dunya. Nggih. Nggih. Tapi karena tidak tahu di dalamnya itu ada fakta yang luar biasa yang disampaikan hitunglah amalmu sebelum amal itu benar-benar dihitung. Jadi kita tidak akan hasibu qabla tuhasabu. Kita tidak tahu amal di dalamnya itu pahala yang luar biasa. Pertanyaannya napa? Karena tidak tahu napa pertanyaannya niki. Nggih, tetap. Makanya ndek ngriki niki ngaji. Makanya ndek ngriki ngaji nggih. Ini pentingnya ngaji niku. Berarti juga dalam konteks makanya dalam masalah niat, dalam masalah ibadah.
Syekh Ibn Ruslan menyebutkan dalam kitab Zubat ya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Uangku ngamal, enggak ono ilmu nih, maka amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, enggak diterima oleh Allah. Niki anjen kudu ngaji anjen nih. Ngaji ayo ngaji. Ya. Nah, tinggalkanlah kebodohan ini, ngaji anjen nih. Dan ngaji memang tidak ada lambatnya. Nun sewu abah sing rada sepuh nggih. Enggak ada lambatnya, karena terakhir minal ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, sampai mati. Berarti enggak ada batasnya. Kok biyen aku enggak tahu ngaji? Yo ngaji ya. Ya untung ngaji ndak bayar. Kok nyenengan ngaji kon bayar tambah sipan maneh ngoten ya. Kenapa? Karena orang belajar itu pada hakikatnya tidak dibatasi oleh Allah. Saking wajibnya sampai sak ngono. Jadi lek ana uang ibadah nuwun sewu, ini dalam konteks ada dua ya. Dan dalam kitab Zubat ada dua, wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun bin qabli umbadil wasan, kan ngaten nggih. Ana wong ngamal enggak sampai ilmu, enggak pakai ilmu, berarti amalnya ditolak. Kemudian yang kedua, ada orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, maka disiksa lebih dulu sebelum penyembah berhala. Terus jenengan si malakama, aku ndak ngaji, tidak iso ngamal, no, lo kena dua kasus jenengan ya. Satu karena ketidakngertian jenengan, dua karena ketidakngajian jenengan. Lek sing iki karena pelanggaran, siji tok, tapi dua. Berarti aku ndak ngaji wis ya, apa tidak iso ngamal, no, oh, berarti kena loro. Kok umpama salah besok salah karena ndak ngamal, nomor loro salah karena ndak ngaji. Perkara ngaji kok sik durung tutuk, jenenge durung tutuk, ngoten nggih. Ancen ngajine wis rada loading, sepuh dan sebagainya, ngoten ya. Apa kait umur 40 kait ngaji nggih angel ngoten ya. Tapi kan ngaji tetap ya. Niate kan pun sae. Jadi memang nggih, memang ketidaktahuan itu memang kebodohan ya sudah. La tuqbalu mang. Kalau lihat di dalam kitab Zubat la tuqbalu sudah. Uang kata ngerti iki ibadah benda iki ono ibadah kan tetep apa? Ono ilmu nih kan nggih. Yang memberitahu itu kan ilmu, misalkan dengan baca, dengan ngaji dan sebagainya itu kan ilmu. Makanya amalu mardutun la tuqbalu. Amalnya mardut tidak diterima la tuqbalu. Niki penyemangat kangge ngaji. Engko lek ngaji penyemangat niki amalno. Lek ngaji enggak diamalno engko awakmu disiksa dikit sadurunge penyembah berhala. Berarti saiki kudu ngaji dikit. Ojo kuali. Lek penyembah berhala niki mang hadis niki apa? Dawuh ini dipegang orang ndak ngaji tambah ndak ngaji blas. Kok ndak ngaji le? Wah disiksa dikit aku ngamal no angel aku semua wis ya. Oh tambah angel nggih. Niki ojo kuali dalil niki ya. Dalile wong kudu ngaji sing mang mesti enggak diterima ibadah lek enggak ono ilmune, sing dalil sing iso ngaji ya wis iki amalno. Kuwatir awakmu disiksa dikit. Ini kan enak, sama-sama semangat. Ojo keliru ngempakno dalil, enggak enak, ngoten ya. Pun nggih. Nah, ngoten insyaallah wis nggih. Oh nggih, mboten napa-napa, enten wekdal nggih. Mboten banyak ndak apa-apa. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lesan. Jadi tolak nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Fokus ngoten ya. Nggih, nggih. Siap. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak, napa, Pak? Jenengan.
Terima kasih. Pun ya, terima kasih. Jadi kalau ditanyakan tadi banyak seperti itu, kenapa memang banyak? Karena nun sewu Bang ya, yang saya sampaikan memang ini kan sistemnya menjelaskan dari sesuatu yang sudah agak beredar karena tidak boleh. Kalau ditanyakan kita ikut siapa? Ikut yang mana saja itu boleh. Tapi secara umum di Indonesia adalah madhabnya madhab Syafi'i. Pun dari madhab Syafi'i, jumhur secara keseluruhan Syafi'i itu mengatakan niat, melafatkan niat dengan lisan hukumnya sunnah. Sunnah, usolli niku sunnah. Di lisan nggih, sebelum takbir ya. Usolli fardhu isya'i arba rakatin, kemudian Allahu Akbar. Niku sunnah mengucapkan dengan lisan. Madhab Syafi'i sepakat ya, mengatakan sunnah. Kita mayoritas Hanafi. Hambali juga semacam itu. Nggih. Kalau jenengan minta kepastian, kepastiannya karena kita secara umum adalah madhab Hanafi Syafi'i, maka dari Syafi'i sepakat ulama mengatakan hukumnya sunnah. Dalilnya apa? Tadi kias. Kiasnya disamakan dengan apa? Dengan niat lesan pada waktu ibadah haji. Pun. Ngerti nggih? Kepastiannya secara umum. Dedek bengi full ya kados wau niku pun nggih. Ampun. Niki karena kalau niat itu tidak mungkin berbeda dengan yang keluar, tidak mungkin beda dengan yang di hati. Nggih pasti, nggih pasti. Makanya yang dibuat tolak ukur itu adalah di hati, bukan di lisan. Bukan di lisan yang dibuat tolak ukur. Misalkan jenengan sholat isya, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan, misalkan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, tapi hatinya niat isya, selesai menang sing hati. Ya. Masalahnya kan satu, tidak bersamaan. Yang bersamaan dengan hati adalah ketika kita takbir. Kalau misalkan niat sama dengan lesan itu kalau bersamaan tempatnya. Karena ini tempatnya tidak bersamaan. Yang di lesan takbir, yang di hati kan qasduh niat. Yang niat dengan lesan itu sebelumnya takbir. Makanya yang jadi tolak ukur adalah yang di hati. Andaikan jenengan niat sholat subuh maring isya, tapi di hati isya tetap di hati. Pokok ndak kuwalik ya. Lek liasan usolli fardhu isya atine subuh niki baru ndak sah ngoten wae. Jadi yang jadi tolak ukur karena memang ndak mungkin kemana yang lain, nggih pastilah hati itu pasti yang paling kuat. Cuma sekarang masalahnya apakah yang kita niat ini memang benar-benar sesuai dengan aturan dan tidak, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang niatnya wis ikhlas ini wajah tulisan tapi atine pengen dilem ya akeh. Nggih. Konjung kula Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ndelok kabeh tenang ku wong-wong iki. Iki bisa saja kan seperti itu. Pun mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lek kurang oleh nambah mungkin mari salat pun nggih. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنضلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه من إليه منسب وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.